sosialisasi persiapan perkuliahan program studi sistem komputer tahun ajaran 2025-2026 semester ganjil. Acara kali ini terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama itu adalah pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua adalah pembacaan doa. Dan yang ketiga adalah pengantar atau kata sambutan dari Bapak Kaprodi Sistem Komputer, Bapak Asep Suryadi Eskom Emkom. Dan yang keempat adalah pembawaan materi tentang persiapan perkuliahan program studi sistem komputer yang terbagi atas dua. Yang pertama oleh narasumber pertama itu adalah Bapak Rachel Amri, SPD MPD, dan yang kedua adalah Bapak Aldi Aulia Fatur Rahman, Eskom Emkom selaku bidang pendidikan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke acara yang kedua, yaitu adalah pembawaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Fauzi, Eskom Emkom. Kepada Bapak Fauzi dipersilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan doa menurut kepercayaan agama Islam, dan bagi yang beragama lain bisa membacakan doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini ammahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa aghribna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana wa abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan bi fadlika wa karamik wa rahmataka ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmata innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Bapak Afif, sudah selesai. Baik, terima kasih pada Bapak Fauzi Firdaus, Emkom, atas waktunya untuk membaca doa sebagai pembukaan pada sosialisasi persiapan kuliah program studi sistem komputer pada semester ganjil ya. Semoga acara ini diberikan keberkahan serta dapat bermanfaat bagi para peserta, terutama mahasiswa semester 1 program studi sistem komputer. Selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Kepala Prodi Sistem Komputer Universitas Pamulang, Kampus Kota Serang, Bapak Asep Suryadi, Eskom Emkom. Kepada yang terhormat, Bapak Asep Suryadi, Eskom Emkom, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Apip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen program studi sistem komputer, yang kami hormati seluruh ya mahasiswa prodi sistem komputer. Nah, ini bukan lagi calon mahasiswa baru prodi sistem komputer ya, tapi seluruh mahasiswa ya yang baru kemarin melakukan PKKMB ya sekarang sudah resmi menjadi mahasiswa prodi sistem komputer ya. Alhamdulillah saya ucapkan ya kepada seluruh
panitia, ya, dan juga seluruh mahasiswa yang sudah hadir di kegiatan persiapan perkuliahan program studi komputer di semester ganjil tahun akademik 2025 dan 2026. Ya, nah terkait kegiatan ini akan menjelaskan terkait bagaimana proses perkuliahan, ya, mulai dari luring, daring, ya, dan juga bagaimana apa kegiatan-kegiatan yang ada di kemahasiswaan yang mengenai KAK, ya, yang kemarin sudah dijelaskan di saat PKKMB, ya. Nah itu beberapa sudah di-spill, tapi di sini akan lebih mendalam, ya, dijelaskannya, ya. Dan juga, ya, untuk seluruh mahasiswa, ya, khususnya untuk yang semester 1 yang baru bergabung, ya, mohon dicek kembali, ya, My Unpam-nya masing-masing, apakah sudah bisa login atau belum, karena terkait dengan jadwal perkuliahan, ya, bisa dilihat pada My Unpam-nya masing-masing, mulai dari kelas, ya, jadwal pembelajarannya, ya, nanti bisa melihat nama dosen dan sebagainya, ya. Mungkin di sini saya akan share, ya, supaya nanti di hari Senin, karena hari Senin itu hari perkuliahan pertama, nah ini biasanya membludak, ya. Nah, dan juga beberapa mahasiswa lain, bukan hanya di prodi sistem komputer saja, itu masih banyak yang kebingungan di mana kelasnya, gitu, ya. Mungkin saya share dulu, ya. Bentar. Udah kelihatan, ya? Baik, Bapak sudah terlihat. Oke, nah ini gambar kampus kita, ya. Gambar kampus kita di sini. Nah, untuk kursornya kelihatan tidak? Kelihatan. Kursornya kelihatan. Ya. Nah, ini adalah gedung. Kalau ditampak dari depan, ya. Nah, ini yang saya arahkan kursornya ada di gedung C ini, ya, gedung C. Nah, ini adalah jalur masuk ke kampus, ya, yang selama ini teman-teman mahasiswa lewati, ya. Nah, ini adalah jalan utama, ya. Nah, di sini yang agak masuk ke dalam, ya. Nah, ini adalah gedung B, ya, gedung B yang di atasnya ada keren. Nah, ini, ya, ini adalah gedung B. Nah, sebelahnya, ya, ini adalah gedung A, ya. Jadi nanti kalau ingin, karena kita nanti perkuliahannya ada di lantai 5 dan lantai 6, khususnya untuk semester 1 semuanya ada di lantai 5, tepatnya di gedung C. Gedung C yang mana? Yang ini, ya. Yang ini, ya. Nanti teman-teman bisa naik lift itu di gedung B, ya, gedung B yang ini gedung jendelanya kaca semua yang di atas sini. Nah, ini masuk ke lobi utama yang ada di gedung B. Nanti langsung naik aja ke lift lantai 5, ya. Nanti keluar di lift lantai 5, ya. Nah, ini kan saya share juga. Nah, ini, ya. Nah, jadi yang saya katakan tadi ini adalah gedung C, ya, ini adalah gedung C. Dan ini adalah gedung B, dan ini adalah gedung A. Kita perkuliahan untuk semester 1, ya, dan semester 1 sampai 8 itu ada di lantai 5 dan lantai 6. Tapi khusus untuk semester 1 itu ada di lantai 5 gedung C ini, ya. Jadi nanti ini adalah gedung B, ini adalah gedung A. Jadi nanti teman-teman naik lift, ya, dari lobi utama. Nah, ini adalah lift, ya. Nanti lift di sini, terus naik sampai lantai 5, otomatis keluar. Nah, nanti ada di lorong depan sini. Ya, ini lorong nanti. Lorong di sini, ya. Ini lorong, ya, di sini, ya. Kalau di sini nanti ini lab apa tempat peralatan atau tempat penitipan barang untuk masuk ke area laboratorium kalau lorong ini. Nah, nanti mentok aja sampai kaca sini, nanti ambil
ke kanan ya, kanan melihat gedung ya. Nanti ambil kanan, lorong di sini, lurus aja sampai mentok. Nah, nanti langsung ketemu ya ruangannya di sini. Di sini ada ruangan dari 501 sampai 508. Nanti di sini dari 509 sampai 513. Nanti 501 di sini, ini adalah semester 1 001, ini 002, ini 003, ini 004, dan sampai di sini 008. Kita di semester 1 hanya sampai 007 nanti di sini. Ya, dari 01 sampai 07. Jadi nanti jangan kebingungan lagi mencari tempatnya ya, mencari uang kelasnya. Naik lift di lantai utama gedung B, keluar di lantai 5, mentok jalan ke depan, ya nanti langsung keluar dari lift ambil kiri ya. Kalau nanti ambil kiri lurus terus, nanti ambil kanan ke sini. Ya, itu untuk 501 sampai 504. Seperti itu ya. Jadi teman-teman mahasiswa, karena nanti pasti banyak mahasiswa biasanya sinyal itu agak sulit ya. Jadi nanti teman-teman itu susah untuk buka My Unpam ataupun WA, itu pasti karena di semester sebelumnya pun selalu seperti itu. Jadi dimohon dipersiapkan, bisa di screenshot terlebih dahulu mungkin ya, bisa di screenshot dulu terkait dengan jadwalnya atau data kelasnya di mana ya, supaya bisa nanti bisa dibuka berbentuk offline ya, atau berbentuk gambar gitu ya. Nah, nanti pun dari teman-teman prodi ya dan teman-teman hima ya, nanti akan ada yang standby ya untuk bisa mengarahkan ke ruang kelasnya. Nanti ada di lantai 1 gedung B lift ya. Jadi kalau kebingungan silakan nanti ada di gedung B depan lift, nanti akan ada yang standby anak-anak hima, dan nanti juga akan standby di lantai 5, tepatnya di depan lift juga. Nanti juga di lorong ini akan ada standby juga panitia dari prodi, nanti akan mengarahkan teman-teman mahasiswa ke kelasnya masing-masing. Ya, yang penting intinya di sini teman-teman mahasiswa sudah bisa mengidentifikasi kelasnya kelas mana ya, ya. Jadi supaya tidak bingung nanti gitu. Jadi tinggal menyebut kelas, misalkan 01 SKMP 002. Oh, nanti akan teman-teman dari panitia akan mengarahkan langsung ke kelasnya. Ya, seperti itu. Ya. Ya, saya stop. Oke, ya. Nah, terus juga ya dimohon ya untuk seluruh mahasiswa ya dijaga tata tertibnya, etika ya berperilaku, karena kita di sini bukan lagi apa sudah kelas mahasiswa ya, dan bersikap maupun misalkan saat di kantin ya ataupun di perjalanan saat menggunakan alma mater ya, semua dijaga cara ucap dan etikanya ya, karena jangan sampai kita dinilai jelek oleh orang lain ya, terutama orang yang di luar kampus ya. Nanti misalkan kita menggunakan tapi berbahasanya kasar dan sebagainya. Nah, ini kan nanti yang jelek adalah kampus ya. Begitupun pasti prodinya juga gitu. Jadi dimohon untuk bisa selalu menjaga etikanya dan tata cara berbicaranya ya, agar bisa eh, apa bisa memberikan nilai kalau kita mahasiswa Unpam itu mahasiswa baik ya. Oke. Nah, mohon untuk seksama bisa dicermati terkait dengan sosialisasi persiapan perkuliahan ini ya, karena ini sangat penting ya, karena nanti akan dijelaskan mengenai penggunaan e-learning juga ya, e-learning, karena e-learning itu ya khususnya mata kuliah yang lebih dari mata kuliah yang dari 3 SKS pasti akan blended ya. Begitupun yang 2 SKS ya, 2 SKS kalau misalkan tidak ada hari libur ya itu tetap tetap muka full ya. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Kepala Prodi Sistem Komputer Universitas Pamulang, Kampus Kota Serang, Bapak Asep Suryadi, Eskom Ekom, atas pembukaan, pemaparan materi, serta arahan. Semoga ini bisa menjadi sebuah nasihat, sebuah arahan, serta sebagai sebuah prinsip bagi mahasiswa Sistem Komputer Universitas Pamulang. Masuk ke acara ketiga, itu adalah pemaparan materi dari dosen bidang kemahasiswaan Bapak Rikel Amri, SPD, MPD. Kepada Bapak Rikel Amri, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Afif. Suara saya terdengar? Terdengar jelas Pak Amri. Baik, mohon izin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kaprodi Sistem Komputer Bapak Asep Suryadi Eskom Emkom beserta Bapak Ibu dosen Sistem Komputer yang hadir pada Zoom meeting siang hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Mohon maaf saya Zoom karena lagi di kendaraan, di perjalanan, saya tidak menggunakan laptop, jadi mohon dibantu oleh moderator untuk menayangkan materi yang pertama yang saya sampaikan KAK terlebih dahulu, Pak Afif. Kan ada 2 file, KAK dulu, baru Sispema nanti. Karena ini saling berkaitan antara KAK dengan Sispema. Baik. Baik, terima kasih Pak Afif. Ini materi tentang KAK, Kredit Aktivitas Kemahasiswaan. Bagi seluruh mahasiswa Prodi Sistem Komputer, terutama yang sekarang hadir yaitu semester 1, alangkah lebih baiknya menyimak dengan seksama. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan boleh ditanyakan. Apa itu KAK? KAK adalah Kredit Aktivitas Kemahasiswaan. Kredit Aktivitas Kemahasiswaan adalah suatu penilaian atau parameter yang akan menilai atau menghargai keaktifan mahasiswa. Jadi seluruh mahasiswa baik di sistem komputer ataupun prodi lain itu semua keaktifannya akan dinilai. Dinilainya melalui apa? Melalui sistem yang dinamakan dengan Sispema. Nah, KAK adalah kredit aktivitas kemahasiswaan. Di sini baik itu hard skill atau soft skill semua teman-teman akan dinilai. Baik itu secara kemampuan bahasa atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersertifikat, seminar ataupun pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya itu akan menjadi nilai plus teman-teman selain memang mengikuti kegiatan pembelajaran. Harapan besar antara hard skill dan soft skill teman-teman bisa dikuasai melalui kegiatan yang ada di prodi sistem komputer ini. Next, Pak Afif. Visi mendukung pembentukan karakter mahasiswa Universitas Pamulang, meningkatkan kemampuan soft skill yang menjadi tuntutan penting dalam kompetisi dunia kerja. Untuk misinya, yang pertama mengikuti sidang tugas akhir atau skripsi atau project work atau komprehensif. Di sini teman-teman sekarang semester 1, KAK itu harus mengumpulkan nilai minimal 100 poin. Jadi bentuknya seperti poin. Teman-teman sekarang masih semester 1, mungkin belum difikirkan tentang skripsi dan semester akhir, project work, dan lain sebagainya. Nanti kalau mau sidang skripsi, terutama di angkatan 2022, dan sekarang teman-teman di angkatan 2025, teman-teman harus mengumpulkan nilai minimal 100 poin untuk bisa mengikuti skripsi atau tugas akhir, karena menjadi syarat KAK ini. Yang kedua, mendapatkan beasiswa. Nah, beasiswa ini nanti kita akan share di grup ketua kelas ataupun grup seluruh mahasiswa yang di Telegram, dan harapan besar nanti Bapak akan share juga grup Telegram yang kemarin Bapak share, dan harapan besar semua bisa masuk di grup Telegram karena itu grup yang memang grup semester 1 sampai semester 8 mahasiswa sistem komputer. Yang ketiga, mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi. Jadi nanti kegiatan mahasiswa itu bukan hanya kuliah pulang, belajar, kuliah pulang. Tapi ada kegiatan-kegiatan lain. Mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi, baik itu prestasi akademik ataupun non-akademik, itu juga bisa menjadi perhitungan untuk nilai KAK. Next, Pak Afif.
roadmap KAK di angkatan 2022 kita sudah dilaunchingkan melalui sosialisasi KAK. Sekarang sudah mulai monitoring dan evaluasi program pengembangan sistem KAK bekerja sama dengan Magister Informatika. Dan ini adalah suatu keberhasilan program dapat diukur karena angkatan 2022 sudah memasuki semester 8. Jadi yang wajib harus mengumpulkan nilai 100 poin KAK itu adalah dari semester ataupun angkatan 2022. Dan teman-teman sekarang angkatan 2025 sudah wajib. Jadi mulai 2022, 23, 24, 25. Yang di bawah 2022 ada mahasiswa kakak tingkat kita yang kemarin sidang itu belum mengumpulkan nilai KAK karena memang belum diwajibkan. Next, Pak Afif. Nah, ini prinsip kegiatan kemahasiswaan atau ekstrakurikuler mahasiswa yang dimulai pada saat mahasiswa mulai kuliah di Universitas Pamulang sampai dengan mahasiswa dinyatakan siap melaksanakan sidang tugas akhir. Jadi harapan besar nanti Bapak share juga peraturan rektor KAK, apa sih kegiatan-kegiatan yang bisa mendapatkan nilai? Bisa mengikuti upacara 17-an atau upacara Pancasila ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang memang teman-teman aktif baik di kampus ataupun di luar kampus dan itu bisa mendapatkan sertifikat dan surat tugas dari prodi itu bisa dinilai KAK. Pelaporannya di mana? Pelaporan KAK dilakukan dalam masa akademik tahun berjalan dan dilaporkan setiap semester. Jadi dilaporkan melalui Sispema. Kalaupun teman-teman punya prestasi, kalau tidak dilaporkan di Sispema, maka itu tidak akan tercatat sebagai mahasiswa berprestasi. Karena acuannya nanti dilaporkan di Sispema. Apa itu Sispema? Aplikasi yang digunakan di bidang kemahasiswaan. Nanti teman-teman itu bakal banyak aplikasi yang harus difahami. Mungkin sekarang masih belum paham karena masih semester 1. Sambil berjalan, teman-teman boleh nanya ke siapapun. Nanya ke kami, dosen kemahasiswaan, ataupun dosen pembimbing akademik. Nanti kita share juga siapa saja sih dosen pembimbing akademik semester 1, baik Reg A, Reg B, ataupun CS. Ataupun nanya ke teman kakak tingkat dan sebagainya. Boleh. Teman-teman boleh bertanya kepada siapapun. Karena khawatir tidak tahu, lalu diam saja, akhirnya tidak tahu menahu hingga semester 1 akhir, tidak tahu nilainya, dan lain sebagainya, dan tidak paham karena memang tidak bertanya. Sistem KAK, pelaporan wajib dilengkapi dengan menyerahkan salinan atau mengunggah bukti capaian ke sistem Sispema. Penilaiannya, yang pertama keaktifan dalam mendukung Tridharma perguruan tinggi. Ada yang tahu Tridharma perguruan tinggi apa saja? Ada 3, pendidikan pengajaran, pengabdian, dan penelitian. Keaktifan dalam organisasi kemahasiswaan di kampus. Jadi aktif di Ormawa kampus, terutama HIMA, teman-teman juga akan menjadi nilai plus. Nah, di sistem komputer ada yang namanya HIMA, Himpunan Mahasiswa Sistem Komputer. Teman-teman ketika mengikuti HIMA, maka teman-teman bisa di-upload di Sispema sebagai penilaian aktif di organisasi kemahasiswaan. Bagaimana kalau mau ikut HIMA? Yang pertama, teman-teman nanti akan ada 2 latihan kepemimpinan. Latihan kepemimpinan di Prodi, yang kedua latihan kepemimpinan atau LDKO di Himasikom itu sendiri. Jadi kalau mau jadi pengurus HIMA harus mengikuti latihan kepemimpinannya terlebih dahulu. Baru bisa menjadi pengurus HIMA. Next. Ini target KAK. Bapak rasa ini juga disampaikan ketika PKKMB kemarin oleh LKA. LKA itu adalah Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni. Nah, tapi Bapak ulas kembali. Di sini seluruh mahasiswa aktif baik S1 atau D3 ataupun D4 wajib mengumpulkan nilai 100 poin selama 4 tahun. Begitupun dengan program D3 ataupun pascasarjana dan sebagainya itu juga sama. Strategi, mahasiswa yang tidak memenuhi nilai kumulatif minimal yang dimaksud keputusan ini dapat mengikuti sidang skripsi atau komprehensif dengan rekomendasi keputusan khusus rektor melalui WAREK 3. Jadi harapan besar teman-teman bisalah semester 1 kemarin mengikuti PKKMB mendapatkan sertifikat, mengikuti seminar dapat sertifikat. Itu kalau sampai 8 semester teman-teman sudah dapat sertifikat dari seminar saja, itu teman-teman sudah mengumpulkan minimal 100. Tapi kalau sampai semester akhir teman-teman tidak mengumpulkan sampai 100, maka teman-teman tidak bisa mengikuti skripsi. Kalau mau ikut skripsi harus dapat surat rekom dari WAREK 3. Next. Nah, jadi selain teman-teman mendapatkan nilai, teman-teman bisa kurangi nilai. Kenapa? Dengan jenis-jenis pelanggaran tertentu, baik pelanggaran ringan, sedang, ataupun berat. Pengurangan nilainya kalau ringan itu 10, kalau sedang itu 15, dan berat itu 20. Apa saja contoh penilaian
pengurangan nilai itu adalah ketika teman-teman berambut gondrong. Ketika teman-teman berambut gondrong atau panjang, kena sidak oleh kami ke bidang kemahasiswaan, membuat surat pernyataan, maka yang tadinya dapat nilai 25 dari mengikuti PKKMB berkurang 10. Jadi 15. Karena apa? Karena teman-teman melanggar kode etik mahasiswa. Jadi teman-teman jika mendapatkan hal aktif di kampus mendapatkan nilai, dan jika melanggar pun akan dikurangi nilainya. Mahasiswa yang dinyatakan pelanggaran berdasarkan dengan kode etik yang akan disampaikan nanti sesuai tata tertib mahasiswa di Universitas Pamulang. Next. Ini organisasi yang penyelenggara kegiatan kemahasiswaan di internal ataupun eksternal. Yang pertama di Unpam itu sendiri ada LKA, LPPM, Masjid TV, Humas, Fakultas dan Prodi, dan Hima dan juga UKM. Next. Next Pak Afif. Nah, ini adalah transkrip kegiatan akademik kemahasiswaan KAK, TKAK. Jadi kalau teman-teman nanti mau mengikuti skripsi, harus ada surat seperti ini. Untuk apa? Untuk syarat mengikuti sidang skripsi. Di sini ada tridharma perguruan tinggi, mengikuti organisasi internal, ataupun mengikuti organisasi eksternal, ataupun pelanggaran ringannya berapa, sedang berapa, berat berapa, dan total skornya berapa. Ini contoh surat nanti rekomendasi kalau teman-teman sudah semester 8. Sekarang mungkin belum kepikiran, tapi nanti agar bersiap diri sampai semester 8 bisa mengumpulkan nilai poin 100. Next. Nah, predikat unggul itu lebih dari 200 poin. Jadi teman-teman bisa lebih dari 100 poin selama perkuliahan semester 8 itu bisa lebih dari 100 poin. Walaupun memang minimalnya 100 poin, tapi bisa lebih dari 100 poin, dan itu predikatnya adalah unggul. Predikat diberikan secara kuantitatif kepada mahasiswa yang telah memenuhi skor akhir KAK sesuai ketentuan dalam TKAK. Next. Nah, ini sistem KAK yang tadi Bapak jelaskan, Sispema. Nanti Bapak jelaskan juga di materi Sispema. Kalau mau akun masuk Sispema, sama di sini contohnya, teman-teman bisa melaporkan seluruh kegiatan teman-teman di akun Sispema ini dengan username dan password seperti di My Unpam. Ini dapat diunduh ataupun diakses oleh teman-teman sispema.unpam.ac.id. Nah, next. Nah, ini materi yang pertama tentang KAK. Bapak kutip dari seorang tokoh, tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Oleh tokoh nasional Tan Malaka. Next, yang kedua materi Sispema, Pak Afif. Baik, Sispema itu apa? Sispema adalah sistem identifikasi potensi dan prestasi mahasiswa. Next. Pengembangan sistem Sispema itu ada di IT Center. Jadi, teman-teman, kemarin ada yang japri Bapak, Pak, saya tidak bisa akses My Unpam. Nah, itu kaitannya dengan IT Center. Baik itu nanti ada juga yang japri Bapak, Pak, saya udah bisa masuk My Unpam, lalu saya ganti passwordnya. Dan saya lupa passwordnya itu. Bagaimana, Pak? Solusinya datang ke IT Center. IT Center itu adalah di lantai 1 yang memang menangani tentang permasalahan sistem, baik itu My Unpam, e-learning, ataupun Sispema, dan lain sebagainya. Kalau salah password atau lupa password, teman-teman harus datang ke kampus, datangi ruang IT Center. Begitupun Sispema, sama kalau jika ada kendala Sispema, maka teman-teman bisa mendatangi IT Center atau konfirmasi ke kami ke bidang kemahasiswaan terlebih dahulu. Next. Sispema dimulai dari 2020, sistem ini dibangun untuk mengakomodir data-data prestasi. 2021, sistem mengalami penambahan menu beasiswa. 2021, sistem dirasa perlu adanya pengembangan. 2022, pengerjaan pengembangan sistem oleh IT Center. 2023, sudah launching sistem Sispema. Ini berlaku mulai dari 2023. Menu Sispema, next. Nah, ini adalah menu Sispema. Yang pertama, teman-teman, ada prestasi dan beasiswa. Seluruh prestasi teman-teman itu bisa dilaporkan di Sispema ini. Ataupun beasiswa. Beasiswa apa? Baik internal ataupun eksternal. Kalau internal itu biasanya ada beasiswa dari Yayasan Unpam ataupun Yayasan Sasmita Jaya.
Kalau dari eksternal itu bisa dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Banten, atau dari beasiswa eksternal lainnya. Nanti kita akan share kalau ada informasi-informasi beasiswa. Yang kedua, kegiatan ilmiah. Teman-teman mengikuti seminar itu adalah kegiatan ilmiah. Teman-teman menjadi pembicara di seminar, baik di kampus ataupun di luar kampus, itu juga kegiatan ilmiah. Yang ketiga, konseling. Konseling ini teman-teman ketika kuliah, lalu menghadapi permasalahan mental dan sebagainya, teman-teman bisa mengajukan konseling di Sispema. Yang selanjutnya, mahasiswa asing. Mahasiswa asing ini adalah mahasiswa luar negeri yang memang kalau ada mahasiswa sistem komputer, satu saja orang asing itu orang luar negeri, baik itu Singapura, Malaysia, dan luar negeri lainnya, itu juga harus melaporkan di Sispema. Yang selanjutnya, mental kebangsaan. Mental kebangsaan itu teman-teman mengikuti gerakan anti narkoba ataupun mengikuti seminar anti narkotika dan lain sebagainya, itu adalah mental kebangsaan. Dan yang terakhir, rekognisi. Dan ini adalah semua sistem yang baik itu teman-teman nulis jurnal, nulis publikasi karya ilmiah, teman-teman upload di Sispema. Next. Next, Pak Afif. Bisa dilanjut slide-nya, Pak Afif. Oke. Ini adalah timeline. Ya, mulai dari Sispema, penggunaan sistem Sispema dengan maksimal, serta pendataan pelanggaran kode etik mahasiswa. Nanti kita akumulasi juga di Sispema. Selanjutnya, penyesuaian sistem Sispema program beasiswa dan juga pengembangan sistem Sispema program kreativitas mahasiswa, pengembangan sistem Arumdalu, dan pengembangan sistem pusat karir. Next. Next, Pak Afif. Oke, kita lanjut ke kode etik mahasiswa. Nah, kemarin sudah dijelaskan secara gamblang oleh Pak Fauzi, sekarang Bapak jelaskan lagi. Tidak merinci semua peraturan, tapi ini kewajiban, larangan, dan bentuk sanksinya. Yang pertama, kewajiban mahasiswa, setiap mahasiswa Unpam wajib memenuhi kewajiban akademik, administrasi, dan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi ini kampus punya aturan. Kalau mau bayaran punya aturan, administrasi juga ada aturan, dan keuangan juga ada aturan. Tolong ikuti aturan yang berlaku. Kemarin teman-teman sudah menerima materi dari LAK, Lembaga Keuangan, tolong difahami juga. Yang kedua, menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai akademis dan religius dengan baik, serta mengutamakan akhlak yang mulia. Nah, teman-teman sudah jadi mahasiswa, tolong teman-teman jaga akhlaknya, jaga adabnya, jaga sikapnya. Terutama mahasiswa sistem komputer harus tertib, akhlaknya harus baik. Kenapa? Karena teman-teman bukan anak SMA, bukan anak SMP, ataupun bukan anak SMK. Dan memang sudah menjadi mahasiswa. Apa itu mahasiswa? Teman-teman itu bukan sekedar kuliah saja, tapi teman-teman punya tanggung jawab besar. Nah, orang tua teman-teman itu menunggu teman-teman kuliah, supaya apa? Supaya teman-teman bisa lulus dengan tepat waktu, mengangkat toga. Itu adalah cita-cita orang tua. Jadi jangan sampai teman-teman kuliah, akhlaknya mungkin punten tidak ada bedanya dengan orang yang tidak kuliah. Maka ketika teman-teman kuliah nanti, tolong jaga akhlaknya. Akhlak kepada siapa? Kepada dosen, kepada mahasiswa, kepada orang tua pun nanti di rumah tolong dijaga. Jaganya bukan hanya sikap, tapi pembicaraan. Teman-teman bicara juga tolong dengan bahasa yang halus, tidak kasar, dan tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Mendukung terwujudnya visi misi Unpam. Yang keempat, menjaga kewibawaan nama baik alma mater. Ketika teman-teman menggunakan alma mater, maka teman-teman itu adalah sudah menjadi bagian dari mahasiswa Unpam. Ketika keluar rumah pun, teman-teman menggunakan jas alma mater, maka teman-teman itu adalah mahasiswa Unpam. Jadi tolong jaga perilakunya. Karena teman-teman dinilai bahwa mahasiswa Unpam baik buruknya itu adalah tergantung perilaku mahasiswanya. Yang selanjutnya, menjaga etika akademik dan profesional, memelihara hubungan sosial yang baik di kampus ataupun di luar kampus. Bersikap sopan santun terhadap pimpinan, dosen, dan karyawan. Nah, teman-teman sudah paham dosennya siapa aja, namanya juga nanti akan di-share. Tolong jaga sikap, jaga perilaku. Kenapa? Manggil dosen ya sesuai dengan panggilan dosen, bapak atau ibu. Jangan panggil abang, jangan panggil om, karena sejauh ini bapak masih ada yang japri. Mimin, om, kang, ataupun abang, jangan panggil seperti itu kalau di kampus. Ya, panggil sesuai dengan panggilan
yang semestinya Bapak Ibu dosen itu sesuai. Walaupun teman-teman kenal dan sebagainya, jangan panggil abang, jangan panggil akang ataupun panggilan-panggilan lainnya, teteh dan lain sebagainya. Tolong panggil dengan dosen sesuai dengan Bapak Ibu dosennya, Bapak Ade, Bapak Fauzi, ataupun Ibu Laili dan lain sebagainya. Berpakaian sopan rapi sesuai dengan nilai-nilai akademik. Nah, sopan rapi tentunya teman-teman bisa paham lah bagaimana kriteria sopan rapi itu seperti apa. Menjaga lingkungan akademik dari radikalisme dan narkotika. Ini tolong dijaga, teman-teman jangan sampai terpapar radikalisme atau menjauhi barang-barang terlarang, yaitu narkotika dan sejenisnya. Menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai-nilai religius. Teman-teman juga tolong jaga sikap baik laki-laki dan perempuan, jangan terlalu dekat dan lain sebagainya. Di kampus tempatnya kuliah, bukan tempat pacaran dan lain sebagainya. Nah, kalaupun mungkin jodohnya di kampus, silahkan nanti selesai kuliah, menikah bersama teman kelasnya. Kuliah bareng, menikah bareng, kira-kira seperti itu. Menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus. Nah, kampus itu punya yayasan. Bangkunya, mejanya, dan lain sebagainya tolong dirawat bersama. Memelihara sarana dan prasarana kampus. Yang selanjutnya, next Pak Afif, larangan. Yang pertama, mahasiswa dilarang memakai kaos oblong dan harus berkerah. Nah, kaos oblong itu tidak boleh ataupun tidak berkerah. Teman-teman kuliah pakai kaos oblong doang, nggak boleh. Harus pakai pakaian berkerah, baik itu kemeja, ataupun batik, ataupun pakaian berkerah lainnya yang sopan lah. Menggunakan celana atau baju yang sobek-sobek. Teman-teman nggak boleh juga pakai celana yang sobek-sobek. Tolong pakai pakaian yang rapi. Menggunakan sarung. Nah, teman-teman juga kuliah jangan pakai sarung. Mentang-mentang alumni, santri, salafi, kuliah pakai sarung. Jangan pakai sarung, pakai sendal. Nah, kuliah tempat dunia akademik. Bukan tidak boleh, bukan tidak baik, tapi ada tempatnya. Pakai sarung baik, tapi ada tempatnya. Kuliah, ke kampus, duduk, ya pakai celana dan baju pakaian yang rapi. Bukan berarti pakai sarung itu dilarang. Tapi kalau di kampus memang akhlaknya kita menggunakan pakaian yang baik dan benar. Jangan juga menggunakan sandal. Tolong menggunakan sepatu yang layak. Tidak menggunakan topi dan juga berambut panjang. Nah ini kemarin Bapak sidak-sidak itu rata-rata mahasiswa itu yang kena sidak itu adalah yang berambut panjang. Bagaimana rambut panjang kategorinya? Ya tidak melewati alis, tidak gondrong juga. Nanti kita akan sidak juga ke kelas-kelas. Kalau kena sidak berarti teman-teman membuat surat pernyataan dan tadi sanksinya adalah mengurangi poin KAK. Berambut cat ataupun berwarna, warnanya merah, warnanya pirang dan sebagainya. Nah, Senin harus rapi semua, tidak boleh menggunakan rambut cat ataupun rambut panjang. Menggunakan anting, kalung, gelang khusus untuk laki-laki itu tidak boleh. Bertato itu juga tidak boleh. Yang kedua, memakai baju ketat atau celana ketat, tembus pandang, busana minimal bercadar atau burka menutupi sebagian besar wajah. Ini untuk perempuan. Yang ketiga, menggunakan sekretariat hima di luar batas jam yang diizinkan. Yang keempat, menggunakan kantor sekretariat hima untuk memasak, mencuci itu juga tidak boleh. Melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan, dan ketertiban kampus. Tidak boleh juga melakukan kecurangan akademik dalam bentuk menyontek, plagiasi, dan praktek perjokian. Ini tolong semester 1 jangan sampai teman-teman melakukan hal ini. Kenapa? Kemarin di semester sebelumnya ada mahasiswa melakukan pelanggaran berat, melakukan manipulasi data ataupun perjokian dan ketangkep itu sanksinya berat. Teman-teman kalau mengerjakan tugas kerjakan sendiri-sendiri, jangan sampai menggunakan joki. Tidak boleh merokok di area Universitas Pamulang. Ini juga disampaikan ketika PKKMB. Silahkan merokok di luar area Unpam itu sendiri. Memalsukan nilai, tanda tangan atau surat keterangan. Teman-teman mau mengajukan nilai, memalsukan tanda tangannya kaprodi, tanda tangannya dosen, maka itu pelanggaran berat juga. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, asusila, dan ajaran agama, peraturan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan. Ini juga tidak boleh. Teman-teman tidak boleh rasis, tidak boleh, walaupun ada di sistem komputer itu kan ada yang beragama Islam, ada beragama lain juga. Tolong hargai mereka yang beragama lain. Yang beragama lain itu menghormati agama Islam itu sendiri. Merusak sarana prasarana ini juga tidak boleh. Melibatkan pihak luar dalam menyelesaikan problem internal. Mencemarkan nama baik alma mater kepada masyarakat luas yang dapat merugikan secara moral dan material. Teman-teman
alma mater itu digunakan untuk hal yang baik, untuk ke kampus. Jangan sampai, naudzubillah, teman-teman contohnya ketahuan mencuri menggunakan jas alma mater Unpam. Maka yang dinilai adalah teman-teman mahasiswa Unpam. Kenapa? Karena teman-teman saat itu menggunakan alma mater Unpam. Jadi tolong jaga baik nama alma mater Unpam itu sendiri dimanapun. Ketika teman-teman menggunakan jas Unpam atau alma mater Unpam, maka teman-teman itu sedang menjadi mahasiswa Unpam. Bentuk sanksinya, yang pertama teguran lisan atau tertulis. Jadi teman-teman kalau ada melakukan pelanggaran-pelanggaran tadi, bisa ditegur oleh dosen kemahasiswaan ataupun tertulis surat pernyataan. Membuat artikel ilmiah. Nah, teman-teman kalau menggunakan melanggar aturan sedang, teman-teman membuat artikel ilmiah. Pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang. Kalau teman-teman merusak kursi, maka teman-teman wajib mengganti ruginya. Dan juga tidak mendapatkan layanan administrasi akademik, pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik, skorsing selama 1 semester, 2 semester atau lebih, skorsing sampai batas waktu yang tidak ditentukan, penangguhan penyerahan ijazah, pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa, dengan tidak diberikan surat pindah atau transkrip nilai. Yang terakhir dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melanggar undang-undang pidana atau perdata. Jadi kampus punya aturan, teman-teman tolong pahami. Nanti materi ini Bapak share juga di grup mahasiswa baru. Tolong teman-teman nanti, karena sudah ada beberapa laporan, ada dosen yang mengaku dosen untuk meminta pulsa, itu adalah hoax. Dan juga ada mahasiswa kakak tingkat yang minta ini, itu, dan sebagainya, itu juga jangan dituruti. Khawatir memang bukan mahasiswa Siskom mengatasnamakan mahasiswa Siskom. Tolong teman-teman di grup apapun atau dapat nomor dari manapun, tolong diklarifikasi, tolong tabayun terlebih dahulu itu siapa. Boleh konfirmasi ke Bapak. Jadi mahasiswa baru atau mahasiswa sistem komputer seluruhnya, itu tanggung jawab kami di kemahasiswaan dan tanggung jawab seluruh dosen sistem komputer. Jadi apapun yang teman-teman yang tidak paham, tolong tanyakan. Kalaupun ada ancaman dan sebagainya, tolong laporkan. Next, Pak Afif. Terakhir, bentuk sanksi sudah. Nah, ini sudah materi selesai tentang KAK dan Sispema. Ini kata-kata hari ini, tidak ada yang tidak mungkin kalau kita yakin. Nikmati saja proses atau usahanya, dan jangan bicara hasil. Niscaya semua akan sampai pada waktunya. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Billahi taufik wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rekil Amri, SPD MPD, yang telah memaparkan materi ya terkait dengan kode etik serta sistem-sistem yang berlaku terkait dengan kode etik tersebut. Semoga menjadi manfaat kepada para mahasiswa semester 1 dan semoga juga bisa menjadi sebuah identitas menurut saya bagi untuk mahasiswa prodi Sistem Komputer Universitas Pamulang. Baik, materi terakhir yang berkaitan dengan pendidikan perkuliahan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Aldi Aulia Fatur Rahman Eskom Mkom. Mohon kepada para mahasiswa juga diperhatikan dengan baik materi ini karena ini berkaitan dengan perkuliahan. Kepada yang terhormat Bapak Aldi Aulia Fatur Rahman Eskom Mkom, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak? Baik, oke. Untuk share screen-nya udah terlihat ya? Sudah, Pak. Baik, oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa semua. Pada kesempatan kali ini saya diberi amanah untuk menyampaikan materi sosialisasi perkuliahan semester ganjil 2025-2006 terkait informasi akademik dan ketentuan umum mahasiswa. Juga nanti mungkin setelah ini ada sedikit panduan penggunaan dari LMS Mentari untuk kuliah daring. Nah, biasanya kan kalau di awal semester semangat kuliahnya itu masih 120% lah. Kita masih menggebu-gebu gitu kan ya. Semangat untuk datang ke kampus, kenalan dengan teman-teman. Terus lama-kelamaan semakin turun, terus begitu masuk minggu UTS, semangatnya bisa tinggal 50%. Nah, tugas saya di sini adalah menjaga supaya semangat
kita semua dalam melaksanakan perkuliahan tetap terus semangat sampai wisuda. Nah, gimana caranya? Mungkin kita langsung masuk aja ke materinya. Oke, di sini yang pertama ada roadmap masa studi. Nah, kita mulai dari gambaran besar perjalanan di Universitas Pamulang ini. Khususnya untuk program Sarjana S1 Sistem Komputer. Masa studi normalnya di Unpam itu sendiri ada D3 dan S1. Untuk D3 itu 108 SKS, beban belajar atau total SKS yang akan diampu. Paling lamanya 5 tahun dan paling sebentarnya 3 tahun. Dan untuk sarjana, termasuk kita itu program studinya sarjana, masa studinya 4 tahun dan paling lama 7 tahun atau paling lamanya itu 14 semester dengan beban belajar 144 SKS. Untuk di Siskom sendiri sebenarnya 146 SKS, di mana di semester 1 19 SKS sampai dengan semester 7 itu total bebannya ada 19 SKS dan di semester 8-nya ada 13 SKS gitu. Jadi roadmap ini bisa kita bayangkan perjalanan lah dari mulai kita berkuliah dari kemarin sudah melakukan pendaftaran, kemudian tes PMB, registrasi. Sekarang hari Senin nanti, hari Senin besok, kita akan mulai masuk semester 1 chapternya gitu ya. Kita masuk semester 1, nanti masuk semester 2, terus hingga nanti di semester 8 ibaratnya kita di chapter terakhir itu ketemu final bossnya gitu ya. Kalau dalam sebuah kisah nanti kita akan melakukan ujian skripsi ataupun komprehensif tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Rikil gitu ya. Kemudian di moda pembelajaran di Unpam itu sendiri ada dua, yaitu ada luring dan daring, tatap muka dan online. Jadi di Unpam ini moda pembelajarannya adalah blended learning, di mana kita hybrid di antara tatap muka dan online. Untuk reguler A dan B itu sendiri, 67%-nya luring dan 33%-nya daring. Kemudian reguler CK dan CS itu 33% hingga 50%-nya luring dan daringnya itu 50 sampai 67%-nya itu daring atau online gitu ya perkuliahannya. Nah, daringnya itu seperti apa? Di sini kita daringnya itu asinkronus ya, sifatnya bukan sinkronus. Jadi kita daringnya itu tidak menggunakan seperti sekarang kita Zoom meeting, jadi tidak ada Google Meet, Zoom dan kawan-kawannya atau media meeting Eh, sejenisnya, eh, tapi Aldi, ya, kenapa? eh, interupsi sebentar Pak Aldi, itu Kenapa? Zoom meetingnya tolong dimatikan, share note sama share whiteboard ya, karena mahasiswa banyak usil ya. Oh, oke oke oke. Baik, sebentar Pak Habib. Oke, udah ya. Eh, Oke, terima kasih Pak Aldi, silakan dilanjutkan. Oke, Mohon siap maaf siap sudah siap. menterupsi. Oke, siap. Oke, dilanjut ya. Jadi tadi di Unpam itu menganut blended learning dan online-nya itu bersifat asinkronus atau eh, semua yang dilakukan perkuliahannya selama online itu kita menggunakan tadi toolsnya itu bernama Mentari. Jadi nanti kita kuliah online-nya full di Mentari, untuk tatap mukanya di kelas. Jadi kita tidak ada yang menggunakan Zoom meeting, Google Meet dan sebagainya gitu. Kemudian untuk komposisi atau bagaimana antara perkuliahan offline dan online-nya, untuk reguler A itu sendiri dan B, jika mata kuliahnya itu memiliki beban 2 SKS, maka semuanya adalah luring atau tatap muka ya, totalnya ada 14 pertemuan, dua pertemuannya lagi itu adalah UTS dan UAS, jadi total ada 16 pertemuan. Itu adalah reguler A dan reguler B. Nah, kemudian untuk reguler C dan CK dan CE itu Kamis dan hari Sabtu, yang 2 SKS itu dibagi menjadi dua, 7 dan 7. 7 online dan 7 tatap muka perkuliahannya. Jadi setengah-setengah. Biasanya nanti ada dua, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ada K1 dan K2 gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian untuk 3 SKS, yang 3 SKS-nya itu 14 pertemuan itu tatap muka dan 7 pertemuannya itu daring. Itu reguler A dan reguler B dan juga untuk CK dan CS. Kemudian yang 4 SKS karena mungkin di sistem komputer sendiri tidak ada mata kuliah yang memiliki beban 4 SKS, tapi mungkin
di sini kita bahas aja sedikit. Untuk yang 4 SKS ini full tatap mukanya luring 28. Kemudian jika itu CK dan CS dibagi 2, 14 pertemuan dan 14 pertemuan. Namun untuk di Siskom sendiri tidak ada mata kuliah yang memiliki beban 4 SKS, jadi hanya sampai 3 SKS gitu ya. Kemudian untuk media pembelajaran daringnya, kita menggunakan LMS yang bernama Mentari atau Manajemen Terpadu Pembelajaran Daring. Di sini usernya terdiri dari dosen dan juga mahasiswa itu sendiri yang berisi course-course-nya itu adalah mata kuliahnya. Misalkan untuk mata kuliah semester 1, nah berarti mahasiswa-mahasiswa semester 1 pasti akan mengambil mata kuliah tersebut. Namun juga mungkin ada nanti beberapa mahasiswa yang mengulang, nah nanti juga mungkin akan ada mata kuliah tersebut. Jadi adalah course yang ada di Mentari itu adalah mata kuliah yang diambil dalam semester tersebut. Kemudian aktivitasnya ada apa saja? Yang pertama ada mengerjakan tes, kemudian belajar mandiri dan terbimbing, kemudian berdiskusi dengan dosen dan juga mengerjakan tugasnya. Nah nanti feedbacknya ada nilai dan kuesionernya, nilainya untuk mahasiswa dan kuesionernya juga mungkin dari mahasiswa untuk dosen itu sendiri gitu. Kemudian adalah tampilan dari Mentari. Mungkin di halaman pertama nanti akan ada akun dan passwordnya. Akunnya bisa langsung digunakan menggunakan akun My Unpam. Nanti setelah masuk akan tampil list dari course-course mata kuliah yang diambil. Kemudian ada di sampingnya itu nanti ada konten atau fitur-fiturnya itu ada apa saja. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kemudian konten pembelajaran daring di Mentari itu sendiri ada beberapa poin ya. Yang pertama itu ada soal pretest. Nah, soal pretest itu apa? Dan juga nanti di akhirnya ada soal post-test. Nah, soal pretest dan soal post-test itu apa? Soal pretest itu nanti sebelum kita memulai perkuliahan, misalkan anggaplah minggu depan ya, biasanya perkuliahan Mentari itu. Minggu depan nanti akan pertemuan 2 di Mentari. Nah, nanti di saat pertama kali kita membuka Mentari, kemudian kita memilih course-nya, nanti kita harus mengerjakan soal pretest terlebih dahulu. Baru kita bisa melanjutkan ke step berikutnya. Nah, soal pretest ini berfungsi untuk apa? Untuk melihat bagaimana mahasiswa bisa menjawab soal tersebut sebelum dilakukannya perkuliahan. Jadi hanya melihat saja, oh mahasiswa ini kemampuannya sampai sini saat dilakukan saat sebelum melakukan perkuliahan. Nah, kemudian setelah melakukan soal pretest sampai akhir, kemudian baru boleh diakses materi-materi perkuliahannya dari modul ajar, video pembelajaran, website, atau jika dosen tersebut memberikan website yang kredibel. Kemudian bisa juga berupa artikel-artikel ilmiah atau jurnal-jurnal ilmiah. Nah, setelah itu mahasiswa diharuskan mengisi forum diskusi minimal sekali, yaitu 2 kali tanggapan, 2 kali respon, 2 kali reply terhadap diskusinya. Kenapa harus 2 kali? Karena jika tidak sampai 2 kali, mahasiswa tersebut tidak akan dianggap hadir dalam perkuliahan daringnya atau perkuliahan online-nya. Jadi minimalnya agar kita bisa dianggap hadir, harus mengisi forum diskusi minimalnya 2 kali tanggapan. Kalau lebih ya silahkan. Cuman minimal wajib harus 2 kali. Kenapa? Karena tadi tidak akan dianggap hadir jika kurang dari 2 kali. Karena untuk absensi di perkuliahan daring ini dilakukannya secara otomatis. Jadi ketika kita sudah mengisi forum diskusi 2 kali, akan langsung tercatat di sistem absen bahwa saya sudah hadir dalam perkuliahan tersebut gitu. Nah, kemudian ada penugasan dari dosen dan sesuai dari perkuliahannya, dari pertemuan perkuliahannya nanti ada penugasannya, kemudian ada kuis soal post-test. Soal post-testnya biasanya sama dari soal pretest, di mana tadi tujuannya untuk menguji kemampuan mahasiswa. Nah, tadi sebelum perkuliahan dimulai, sekarang setelah perkuliahannya dilihat, oh sekarang ada kenaikan nih, setelah belajar pemahaman saya sudah bertambah gitu kan, nanti kelihatan. Kemudian nanti ya diminta untuk mengisi kuesioner. Kuesionernya itu biasanya tentang layanan dan juga tentang materi yang diberikan gitu. Itu adalah isi konten utama dari Mentari itu sendiri. Kemudian di waktu perkuliahan itu ada jamnya, itu ada total ada 8 jam ya. Yang pertama jam ke-nya itu jam ke-1, kedua dan sampai dengan ke-8 untuk reguler A dan B. Jam pertama itu jam 7.10 sampai jam 8.50.
jam kedua jam 8.50 sampai 10.30. Nah, ini enggak semua tiap hari kita jam 7 sampai jam 21 ya, enggak. Cuman waktu-waktu perkuliahannya itu disediakan di jam-jam berikut gitu. Kemudian untuk reguler CK dan CS, CK-nya Kamis dan CS-nya itu hari Sabtu. Jam ke-1-nya jam 7.40 sampai jam terakhirnya adalah jam 17.40 atau jam 6 kurang ya. Kemudian nah tadi pembelajaran daring dilaksanakan secara asinkronus melalui LMS Mentari selama 1 pekan. Jamnya sesuai kesepakatan dosen dan mahasiswa. Biasanya dibukanya selama 1 minggu. Kemudian untuk reguler A dan B harus menyelesaikan Mentari tadi jika itu perkuliahannya online dari Senin sampai dengan hari Jumat. Jadi hari Sabtu sudah tidak bisa lagi mengerjakan ya. Jadi absennya kalau misalkan waduh saya telat nih terlambat mengerjakan mentarinya. Sekarang udah hari Sabtu. Nah, ya udah gimana lagi itu pasti kelewat nanti absennya. Jadi tidak dianggap tidak hadir dalam minggu tersebut. Kemudian untuk reguler CK dan CS dibukanya dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu khusus untuk CK dan CS gitu ya. Oke, kemudian untuk pembelajaran reguler CK dan CS. Nah, khusus reguler CK dan CS ada sistem pembagian kelompok mata kuliah yaitu K1 dan K2 yang tadi kita akan lanjut bahas. Nah, K1 K2 itu apa? Nah, K1 itu kalau kita masuk kelompok 1 berarti selama pekan pertama sampai dengan pekan ke-8 kita tatap muka di kelas, datang ke kampus seperti biasa. Tapi yang untuk setelah UTS sampai dengan UAS kita online. Nah, untuk yang K2-nya itu kebalikannya. Jadi kalau tadi K1 itu pekan 1 sampai 8-nya tatap muka, K2 berarti online. Nah, kemudian K1-nya dari UTS sampai UAS-nya online, K2-nya tatap muka. Jadi nanti dilihat saja di My Unpam mata kuliah mana saja yang masuk K1 dan mata kuliah mana saja yang masuk ke K2 itu bisa dicek di My Unpamnya masing-masing. Oke, kemudian presensi pengganti perkuliahan. Nah, kehadiran mahasiswa kan sangat penting ya. Kenapa? Karena nanti itu juga sebagai penentu kita itu lulus mata kuliahnya atau tidak. Jadi minimal kehadirannya itu adalah 75%. Jika di bawah 75% berarti dianggap tidak lulus. Atau nanti maksimal nilainya ya E gitu ya. Atau D. Jadi anggaplah kita nilai UAS-nya 100, nilai UTS-nya 100, nilai tugasnya 100, tapi kehadirannya kurang. Nah, ya pasti nanti nilai maksimalnya D gitu ya, nggak akan C, B, A, nggak akan. Nah, jadi harap diperhatikan untuk total kehadirannya. Nah, tapi gimana nih misalkan, Pak, saya sangat tidak bisa mengikuti perkuliahan gitu. Atau misalkan yang kelas Sabtu misalkan tiba-tiba lembur gitu. Nah, kelas Sabtu kan biasanya sudah pada memiliki pekerjaan gitu ya sambil kuliah. Nah, kemudian tiba-tiba misalkan saya harus lembur Pak hari Sabtu. Nah, gimana nih? Apalagi misalkan hari Sabtunya full, berarti selama hari Sabtu itu saya nggak masuk berapa kelas gitu kan. Nah, bisa nggak saya ikut dulu untuk 1 hari itu? Bisa. Nah, nanti di sini ada yang namanya kelas pengganti, pertemuan pengganti ya, atau absen berjalan. Nah, di sini mahasiswa reguler A bisa ke reguler B atau sebaliknya. Reguler CK bisa ke CS, jadi Sabtu dan Kamis bisa sebaliknya. Tapi reguler A dan reguler B tidak bisa ke CK dan tidak bisa ke CS. Tapi kalau sebaliknya bisa. Jadi misalkan saya kuliahnya reguler A Senin sampai Jumat, mau melakukan presensi pengganti atau perkuliahan pengganti ke hari Sabtu tidak bisa. Tapi kalau sebaliknya bisa. Saya kelasnya hari Sabtu, mau absen atau kelasnya ikut di reguler A dan reguler B boleh gitu ya. Nah, ini untuk presensi perkuliahan pengganti gitu ya. Jadi mohon dicatat misalkan nanti barangkali sangat berhalangan tidak bisa hadir, nah boleh dilakukan absen berganti gitu ya. Kemudian pelaksanaan UTS dan UAS. Nah, UTS dan UAS juga wajib sifatnya karena dalam penilaian. Jadi syarat untuk kelulusannya juga mengikuti UTS dan UAS. Nah, untuk mengikuti UTS dan UAS yang pertama mahasiswa harus menyerahkan bukti pembayaran yang itu mencetak kartu ujian melalui My Unpam dan kartu ujiannya itu nanti dibawa saat melakukan atau melaksanakan UTS dan UAS. Nah, bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian sesuai dengan jadwal bisa melakukan ujian susulan.
Ya, caranya sama, melakukan pendaftaran ujian susulan ke prodi, kemudian melakukan pembayaran dan mengikuti ujian susulan sesuai nanti jadwal yang diberikan gitu ya. Nah, untuk komponen penilaian akhir dari kelulusan mata kuliah gitu ya, presensi kehadiran mahasiswa pembelajarannya paling sedikit 75% dari setiap mata kuliah. Apabila 50% sampai dengan 75%, paling tinggi itu D. Dan jika di bawah 50%, nilai maksimalnya E. Mau itu UTS, UAS, dan tugasnya 100 semua, tapi presensinya di bawah 50, E. Presensinya di bawah 75, D. Jadi diharapkan mahasiswa bisa memanage gitu ya kehadirannya. Jadi sebenarnya kita bisa nggak sih bolos? Bisa, tapi diusahakan jangan sampai di bawah 75% gitu ya. Nah kalau misalkan karena di kita ini ada 2 SKS dan 3 SKS, berarti untuk 2 SKS dari 14 pertemuan efektif gitu ya, karena yang 2 pertemuannya itu UTS dan UAS, berarti dalam 14 pertemuan itu kalian wajib sekali hadir 11 kali. Berarti kalian bisa tidak hadir atau sakit gitu ya, misalkan sakit, aduh saya sakit nggak kuat sekali. Nah berarti ada 2 pertemuan kalian boleh tidak hadir gitu. Nah, kalau lebih dari itu berarti nanti bisa tidak lulus mata kuliahnya. Nah, untuk yang 3 SKS berarti kan 21 pertemuan totalnya dengan online dan offline, daring dan tatap muka gitu ya. Nah, berarti dalam 21 pertemuan itu maksimal kita tidak hadirnya itu berapa nih? Berarti dari 21 berarti kita harus wajib hadirnya itu 16. 16 kali pertemuan kita wajib hadir ya. Berarti 5 pertemuannya. Nah, itu ibaratnya kalau lagi tidak enak badan atau ada keperluan bisa digunakan. Tapi kalau waduh, saya udah lebih dari 5 kali nih. Nah, diusahakan harus hadir terus. Kenapa? Nanti supaya tidak berpengaruh terhadap nilai akhir dari kelulusan mata kuliah tersebut gitu ya. Oke. Kemudian lanjut ke mekanisme perbaikan nilai. Nah, di sini ada beberapa perbaikan nilai yaitu remedial UTS. Remedial dilakukan setelah dilakukannya ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian ada semester antara. Nah, ini dilakukannya setelah semester ini selesai. Nanti akan ada semester antara. Maksimal yang diambilnya itu 9 SKS. Dilakukannya selama 2 bulan atau 8 pekan gitu ya. Atau semester pendek gitu ya. Kemudian mengulang mata kuliah di semester akhir. Mahasiswa dapat mengulang mata kuliah di semester akhir apabila mengikuti perbaikan pada remedial. Semester antara pernah mengikuti namun masih mendapat nilai kriterianya minimum atau mendapatkan nilai E gitu ya. Nah, oke lanjut. Kemudian cuti akademik. Cuti akademik telah mengikuti perkuliahan minimalnya 2 semester. Jadi selama 1 tahun akademik baru kita bisa mengajukan cuti gitu ya. Selama sebelum 1 tahun tahun akademik pembelajaran kita belum bisa mengajukan cuti dan maksimal kita mengajukan cuti perkuliahan yaitu adalah 2 kali gitu ya, 2 kali cuti akademik gitu. Nah, untuk saat kita melakukan cuti juga dan jika permintaan cutinya itu di ACC gitu ya dan sedang berjalan, kita tetap wajib melunasi SPP semester yang sedang berjalan gitu ya. Oke, kemudian untuk pindah dan pengunduran diri, mungkin ada beberapa opsi mobilitas mahasiswa untuk yang ingin pindah prodi, pindah reguler ataupun mengundurkan diri gitu ya. Perpindahan mahasiswa dari antar program studi dilakukan dengan mempertimbangkan yang satu alasannya harus kuat, kenapa pengen pindah gitu ya. Kemudian dilihat juga kapasitas jumlah mahasiswa atau daya tampung, kemudian keseimbangan distribusi mahasiswa antar regulernya dan rasio dosen dan mahasiswa. Kemudian pindah program studi. Untuk pindah program studi hanya dapat dilakukan sekali pada semester awal, pada semester 1. Dengan mengikuti perkuliahan kembali di semester 1 pada program studi baru nanti setelah melunasi seluruh biaya perkuliahannya. Nah, kemudian untuk pengunduran diri, eh, sama harus diberikan alasan kenapa berhenti kuliah atau pindah ke perguruan tinggi lain gitu ya. Bagi mahasiswa yang mengundurkan diri berhak memperoleh keterangan capaian perkuliahan nanti akan diberikan ibaratnya sudah lulus mata kuliah apa saja transkripnya gitu. Kemudian mahasiswa keluar atau mengundurkan diri jika pada semester 1 mendapat indeks prestasi ini dikeluarkan ya. IPS
di bawah 1,5. Kemudian jika pada semester 1 mendapat indeks prestasi atau IPK sementara di bawah 1,5. Kemudian jika pada semester 3 mendapatkan IPK sementaranya di bawah 2,0. Dan jika pada semester 4 mendapatkan IPK-nya di bawah 2,0 juga, mahasiswa dapat memperoleh surat keterangan pernah kuliah di Unpam dan mendapatkan kartu hasil studi atau KHS-nya. Kemudian keluar atau mengundurkan diri dikarenakan tidak melakukan registrasi. Nah, jadi nanti setelah selesai akhir semester diharapkan untuk langsung secepatnya melakukan registrasi lagi karena nanti takutnya dianggapnya keluar atau mengundurkan diri gitu ya. Oke, kemudian untuk ujian akhir program studi, khususnya di sistem komputer, nah tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rikil ya, terkait dengan ujian akhirnya itu ada skripsi, komprehensif, dan karya tulis. Jadi sesuai dari peraturan pemerintah, di sini PP nomor 60 tahun 1999, di sini kita bisa memilih atau mempunyai 3 jalur untuk kelulusan program studi sarjana, yaitu komprehensif, ujian karya tulis, atau ujian skripsi. Kemudian untuk mekanisme wisuda, yang pertama telah dinyatakan lulus melalui SK Yudisium. Kemudian mahasiswa telah menyelesaikan perbaikan naskah ujian akhir program studi, jadi perbaikan revisi. Kemudian mahasiswa telah melunasi seluruh biaya perkuliahan termasuk pembayaran wisuda. Kemudian mahasiswa tidak memiliki tanggungan pinjaman buku ke perpustakaan gitu ya, tidak ada nunggak-nunggak. Kemudian telah mengikuti sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan LSP Unpam ya, di Unpam dibuktikan dengan telah mendapatkan sertifikatnya, baik sertifikat kompetensi dari BNSP atau skill pasportnya. Kemudian telah mengikuti TOEFL, tes TOEFL di lembaga bahasa Unpam juga dibuktikan dengan telah mempunyai dan mendapatkan sertifikat TOEFL-nya. Jadi nanti untuk syarat wisudanya harus sudah lulus semuanya mata kuliah, sudah melunasi seluruh biaya perkuliahan, tidak mempunyai masalah dengan perpustakaan, tanggungan pinjaman buku, kemudian sudah pernah mengikuti sertifikasi kompetensi di LSP Unpam, dan sudah mengikuti tes TOEFL di lembaga bahasa Unpam gitu ya. Nah, untuk materi yang tadi bisa di-download di sini jika ingin memilikinya. Nah, untuk sebelum kita akhiri, kita lanjut dulu ke penggunaan Mentari ya. Bentar, saya screen dulu. Mentari. Oke, sudah terlihat? Sudah ganti belum slide-nya? Sudah muncul, Pak. Sudah ya. Oke, penggunaan Mentari di sini untuk khususnya untuk mahasiswa baru karena mungkin sebelumnya masih asing dengan penggunaan learning management system. Di sini kita akan membahas dari langsung aja mungkinnya dari apa itu Mentari. Nah, dari apa itu Mentari? Nah, Mentari ini adalah platform atau tools yang digunakan untuk proses pembelajaran secara digital gitu ya. Yang awalnya sebelumnya itu adalah e-learning Unpam. Nah, kita langsung saja. Nah, alur perkuliahan di Mentari yang pertama adalah mengerjakan pretest. Jadi nanti setelah login, kemudian memilih mata kuliahnya, langsung kita mengerjakan pretestnya dulu. Setelah mengerjakan pretest, baru kita bisa mengakses perangkat pembelajarannya dari buku, video ajar, PowerPoint, jurnal, dan mungkin materi-materi lainnya yang nanti dosen pengampunya berikan. Kemudian setelah mendownload atau melihat atau menonton dari perangkat pembelajarannya, baru kita bisa melakukan atau mengikuti diskusinya, forum diskusinya. Dan nanti di forum diskusi itu wajib hukumnya untuk presensi itu 2 kali tanggapan atau 2 kali reply atau 2 kali balasan. Jadi wajib aktif 2 kali gitu ya dalam forum diskusi itu dalam satu pertemuan. Untuk apa? Untuk dicatat bahwa mahasiswa bersangkutan sudah hadir atau belum. Kemudian mengerjakan tugas, ini opsional, sifatnya tergantung dosen itu memberikan tugas atau tidak. Kemudian mengerjakan post testnya. Nah, setelah tadi alur dari atas sampai bawah ini sudah selesai, maka mengerjakan post testnya.
Post-testnya itu biasanya sama soalnya dengan pretest. Dan ini tidak masuk ke penilaian ya, tapi diperlukan untuk melihat bagaimana mahasiswa bersangkutan dalam mengikuti perkuliahan gitu ya. Kemudian mengisi kuesioner di akhirnya. Oke, kemudian kita lihat bagaimana penggunaan dari Mentari itu sendiri. Pertama kita login dan menggunakan akun yang sama dengan akun MyUnpam. Setelah login nanti tampilan awalnya mungkin akan seperti ini. Tampilan awalnya jika kita menggunakan komputer ya, anggapannya kita semua di sini menggunakan laptop. Tampilannya kurang lebih nanti akan seperti ini. Di sebelah kiri ada list-list mata kuliahnya, di sebelah kanan juga ada galeri ya bentuknya, mungkin galeri dari mata kuliah yang diambil dalam semester tersebut. Nah, nanti kita misalkan sudah masuk pekan perkuliahan online gitu. Misalkan nanti kita pilih mata kuliah mana dulu nih yang mau kita kerjakan, nanti kita pilih aja dulu misalkan pengantar broadcasting di sini, kemudian pendidikan Pancasila, nanti kita klik saja yang mana. Nah, nanti misalkan di sini kita memilih pengantar broadcasting ya, misalkan kita pilih ini pengantar broadcasting, nanti tampilannya akan seperti ini setelah kita masuk ke perkuliahannya. Isi dari course-nya gitu ya. Dari pertama kita bisa melihat RPS-nya, kemudian pertemuan satu, kalau mungkin waktunya pertemuan satu. Nah, nanti di pertemuan satu itu akan ada pretest. Nah, nanti kita langsung saja mengerjakan kuisnya di sini. Dan kuisnya itu ada waktunya ya, jadi harap diperhatikan, jangan sampai sambil ngobrol tiba-tiba kelewat waktunya habis lewat gitu. Kemudian di sini kita juga bisa mendownload buku ISBN, video ajar, PowerPoint, artikel, materi lainnya yang mungkin nanti akan disediakan oleh dosen-dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutannya. Oke, kemudian nanti di sini akan ada forum diskusi. Nah, di forum diskusi ini semua ini akan bisa diakses setelah kita mengisi pretestnya. Jadi sebelum kita mengisi pretestnya ya kita nggak akan bisa mengakses ke bawahnya. Jadi aksesnya itu berurutan ya. Jadi setelah akses yang atas baru bisa akses yang bawah dan seterusnya. Oke, kemudian untuk forum diskusi, nah nanti kalian bisa membuka forum diskusinya. Kemudian penugasan terstruktur biasanya ada yang tugasnya itu langsung dikerjakan di tempatnya langsung di mentarinya. Ada juga yang sifatnya kalian berdownload dulu tugasnya, kemudian dikerjakan, kemudian diupload ulang gitu. Tugasnya bisa berupa nanti apa namanya catatan dalam kelas folio atau misalkan sebuah file program atau berupa bentuknya PDF, itu tergantung dosen-dosennya nanti ya. Nah, nanti setelah kita mengerjakan semua ini, baru kita mengerjakan post-testnya gitu. Oke, nanti kita bahas dulu satu-satu. Nah, ini bentuk tampilan dari pretestnya. Nah, ini dari pretestnya. Nanti dalam pretest ini kalian tinggal klik saja kuisnya. Nah, untuk mungkin tutorial lebih lanjut, kalian bisa download panduan penggunaan ini di mentarinya langsung. Di mentari nanti ada panduan penggunaan mentari gitu ya. Oke, kemudian buku ISBN. Nah, buku ISBN juga sama biasanya nanti berupa PDF nanti untuk penunjang dari pertemuan tersebut. Dan video ajar juga nanti mungkin disediakan oleh dosen-dosen yang bersangkutan sampai dengan nanti artikel riset dan materi lainnya. Itu adalah bahan ajarnya. Oke, kemudian dari situ baru kita bisa mengerjakan forum diskusi. Nah, di forum diskusi itu nanti kurang lebih seperti ini gambarnya kurang lebihnya. Nah, di forum diskusi itu nanti misalkan nanti dosennya itu memberi sebuah pertanyaan diskusi yang wajib didiskusikan oleh mahasiswa-mahasiswanya. Nah, nanti kita harus mereply gitu ya, membalas dari pesan diskusi itu minimal 2 kali. Ingat ya, 2 kali. Kalau kurang dari 2 kali ya berarti nanti tidak akan dianggap hadir dalam pertemuan tatap mukanya. Nah, Pak, kalau saya misalkan tidak mengerjakan tugasnya, itu hadir atau enggak? Nah, kalau misalkan tugasnya tidak dikerjakan, itu kaitannya bukan dengan kehadiran, tapi dengan nilai tugas, gitu ya. Jadi tolong dicatat lagi. Saya misalkan forum diskusinya menulis, membalas, mereply, tapi tugasnya tidak mengerjakan, gimana? Ya hadir, dianggap hadir, tapi tidak dianggap mengumpulkan tugas, gitu kan? Jadi nanti nilai tugasnya tidak ada, gitu. Nah itu untuk tugas atau penugasan terstruktur kalau di sini namanya. Nah post-test juga diisi lagi dari biasanya post-test ini soalnya sama dengan pretest. Jadi ini hanya untuk menilai bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa terhadap perkuliahan dalam pertemuan tersebut gitu ya. Jadi apakah ini masuk dalam penilaian rapot gitu ya ibaratnya atau di dalam transkrip? Tidak, tapi ini menjadi bahan untuk melihat bahwa mahasiswa ini sudah paham dari pertemuan tersebut atau belum gitu ya. Kemudian kuesioner itu biasanya ini tentang bagaimana dosen dalam menjelaskan perkuliahan dalam apakah sesuai RPS. Nah, itu adalah kuesioner ya.
kuesioner untuk survei melihat dari kualitas layanan-layanan kami terhadap mahasiswa. Oke, mungkin itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Jadi intinya rangkaian informasi tadi adalah sebuah mekanisme dari kita awal semester 1 sampai dengan semester akhir. Yang penting pahami dulu sejak awal meskipun sekarang masih bingung gitu ya, aduh ini gimana bingung, ya pahami aja sedikit-sedikit, pahami sambil berjalan, nanti juga saat sudah masuk perkuliahan nanti juga kita akan lebih paham lagi, oh ternyata seperti ini budayanya, oh ternyata seperti ini bagaimana cara mengerjakan mentari, kapan online dan offline-nya, nanti juga akan lebih paham lagi saat kita sudah melakukan perkuliahan ya. Jadi ya selamat bergabung di program studi sistem komputer. Semoga kita bisa lulus tepat waktu dengan prestasi yang baik gitu ya mungkin. Mungkin akhirul kalam mungkin cukup segitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Pak Apip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Aldi Aulia Faturrahman, Eskom yang telah memaparkan materi yang berkaitan dengan perkuliahan mulai dari semester 1 sampai semester 8, mekanismenya seperti apa, teknisnya seperti apa, sudah sangat jelas dijelaskan oleh Bapak Aldi Aulia Faturrahman, Eskom kepada seluruh mahasiswa semester 1 tahun ajaran 2025-2026. Baik, berakhir pemaparan materi oleh para narasumber. Yang pertama dari Bapak Rikil Amri mengenai kode etik dan sistematikanya seperti apa, dan yang kedua dari Bapak Muhammad Aldi Aulia Faturrahman terkait dengan teknis jalannya perkuliahan di program studi sistem komputer Universitas Pamulang Kampus Kota Serang. Sebelum menutup kegiatan sosialisasi persiapan kuliah program studi sistem komputer ini, alangkah baiknya untuk diberikan kesempatan kepada para mahasiswa semester 1 untuk program studi sistem komputer untuk bertanya kepada para mahasiswa bagi yang ingin membuka kamera serta menghidupkan mic. Tolong sebutkan nama dan pertanyaan seperti apa. Mohon memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Anda sudah mahasiswa, jadi tahu etika. Terima kasih. Silakan. Silakan Tidak teman-teman ada. semuanya bertanya ya, sebelum nanti bingung nanti hari Senin harus bagaimana. Silakan bisa raise hand, open mic, lalu nanti tinggal bertanya atau di kolom komentar. Baik, kepada ini mungkin pertanyaannya untuk bidang pendidikan kali ya. Kepada Pak Aldi, ini ada pertanyaan dari Alika Herawati. Izin bertanya, apakah untuk berpindah kelas bisa dilakukan atau tidak? Oke, untuk tadi pertanyaannya apakah bisa kita pindah perkuliahannya? Bisa ya, itu pindah waktu perkuliahan. Misalkan tadi di sini perpindahan mahasiswa antar program reguler ya, reguler.
Nah, perpindahan mahasiswa dari antar program reguler dilakukan dengan mempertimbangkan. Jadi bisa, tapi dengan pertimbangan. Pertimbangannya apa? Yang pertama alasannya jelas dan kuat. Misalkan saya awalnya itu jam kerjanya itu shift siang misalkan. Kemudian tiba-tiba sekarang saya dipindahkan ke shift malam. Ya gimana lagi gitu kan? Saya nggak bisa hadir dalam dua tempat sekaligus. Nah, itu adalah alasan yang jelas dan kuat. Kemudian dilihat juga kapasitas jumlah mahasiswa atau daya tampungnya. Jadi kita juga melihat bagaimana kondisi kelas-kelas lain atau jumlah mahasiswa di kelas reguler lainnya, apakah bisa masuk atau tidak gitu ya. Kemudian kita juga memperlihatkan, bla 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 bla. Ada kamera. kita juga melihat pertimbangan keseimbangan distribusi mahasiswa antar reguler. Jadi misalkan, oh ini sudah terlalu penuh, ini tidak masuk dengan rasio dan dengan dosennya, misalkan satu kelas sudah lebih dari 40, 1:40, satu dosen dan 40 mahasiswa itu kan sudah tidak apa namanya ya, di kelasnya tidak akan kondusif. Nah, jadi bisa pindah, bisa. Nanti tinggal ke prodi saja mengajukan, tapi meskipun kita bisa, nanti akan dilihat dulu pertimbangan-pertimbangannya gitu. Yang pasti kita harus punya alasan yang jelas dan kuat kenapa saya harus pindah dari reguler A ke reguler B gitu misalkan ya. Mungkin itu. Baik, terima kasih pada Pak Aldi yang sudah memberikan penjelasan yang cukup jelas. Tambahan Pak. Silakan Bapak Asep. Oke. Dan perkuliahan. Nah ini kan di semua buku kuliah ya ada yang kerja ya. Nah kerja pun itu biasanya di shift ya setiap minggu sekali biasanya gitu. Ya contohnya mungkin penjaga retail ya. Nah kita di Universitas Pamulang ada namanya absen berjalan ya absen berjalan ya. Jadi walaupun kita di reguler ya, persepsi berganti ya. Nah, ini bisa ke B ya atau ke C juga. Nah, sebelumnya memang kalau yang dijelaskan alternatif di sini nggak boleh dari B ke Sabtu ya, C Sabtu. Tapi kita di prodi sistem komputer ya, ini silakan aja untuk mahasiswa yang dari reguler A mau ganti absensi ini di ke reguler Sabtu ya silakan aja. Yang penting jadwalnya itu sesuai gitu ya. Misalkan kita absensinya mata kuliahnya algoritma pemrograman 1 ya algoritma pemrograman 1. Nah ini jangan sedang di eh, apa sedang di daring ya atau online ya itu. Jadi silakan aja ya. Terus biasanya ada batasnya gitu. Ya, ada batas ini. Nah, kita dari prodi sistem komputer silakan tidak dibatasi ya karena pun kalau kerja di retail ya pasti setiap hari ya setiap minggu pasti pergantian jadwal terus. Silakan aja yang penting saat UAS ya ujian tengah semester atau UTS atau UAS. Nah, ini tidak diberlakukan untuk absen jalan. Jadi harus wajib di kelasnya masing-masing itu ya. Jadi untuk persensi ini kita bolehkan antara reguler C ke reguler A dan B ataupun A mau ke B mau ke C ya silakan aja. Yang penting mata kuliahnya sama. Kalau dosennya beda boleh enggak? Silakan aja. Yang penting mata kuliahnya sama, bukan melihat dosennya gitu ya. Jadi kalau dosennya nanti berbeda ya nggak masalah. Yang penting mata kuliahnya sama. Seperti itu ya untuk uh, persensi ya yang kita memang agak longgarkan gitu. Khususnya ya untuk yang memang mahasiswa yang sedang bekerja seperti itu. Nah, biasanya juga banyak lagi pertanyaan. Hari pertama Pak ini bajunya kayak gimana gitu kan? Ya, ini terus pakai sepatunya apa gitu kan?
Ya, kalau kita di kampus wajib menggunakan sepatu, ya, mau konsultasi pun ke prodi dan ke dosen, kalau menggunakan sandal, pasti saya suruh pulang itu. Ya, pasti Bapak Ibu dosen lain pun akan disuruh pulang, ya. Jadi wajib menggunakan sepatu, ya. Sepatunya seperti apa? Nah, kayak gitu. Silakan aja sepatunya yang kayak gimana aja, yang penting sepatu, ya. Yang penting sepatu. Terus juga kelihatannya rapi, ya, gitu. Nah, pakaiannya Pak, apakah wajib menggunakan alma mater di hari pertama? Ya, tidak masalah tidak menggunakan alma mater juga. Ya, kalau penggunaan alma mater biasanya digunakan untuk saat ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Wajib menggunakan alma mater. Dan juga pertemuan-pertemuan ya seperti seminar, ya terus eh, sidang, nah itu wajib baru menggunakan alma mater gitu. Ya, jadi terserah untuk berpakaian tidak wajib menggunakan alma mater dan berpakaian ya dimohon untuk eh, rapih ya berkerah ya tidak menggunakan baju oblong ya seperti itu ya cukup Pak Apip ya tambahan dari saya ya. Terima kasih pada Bapak Asep Suryadi selaku Ketua Program Studi ya, yang sudah memberikan arahan yang sangat jelas sekali. Eh, Tadi Pak Ade Sumaedi ada raise hand, kira-kira ada yang mau ditambahkan Bapak Ade? Alhamdulillah tadi udah sama Pak Kaprodi, Pak. Baik, terima kasih Ya, Pak terima Ade kasih. atas konfirmasinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga pada Pak Asep kembali yang sudah menjelaskan. Pertanyaan kedua, Maaf, Pak, mau izin bertanya. silakan sebutkan nama dan pertanyaannya ke narasumber yang ada tadi. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati. Ingin bertanya soal tentang masalah percutian, Pak. Bagaimana tentang mahasiswa yang sudah menikah, terus dia tiba-tiba hamil? Buat masalah percutian itu, apa cutinya di akhir dia ingin melahirkan, apa bisa di awal dia hamil? Baik, mungkin saya izin jawab ya. Pak Apip ya ini mahasiswi ya mahasiswi Masih. ya mahasiswi yang hamil tapi nggak tiba-tiba hamil kan ya ya nah karena hamil itu biasanya kan juga biasanya kan 9 bulan kan ya. Nah, mahasiswa kan misalkan kita perkuliahan sekarang masuk di minggu pertama, ya kan? Nah, minggu pertama itu ya biasanya perkuliahan pasti memakan waktu 4 bulan, 4 bulan. Ya, sebenarnya kita satu semester tuh 6 bulan ya, tapi kita perkuliahan itu selama 4 bulan, gitu. Nah, misalkan sekarang hamilnya misalkan udah jalan 2 bulan, ya kan? Nah, berarti kan ke 9 bulan, antara 9 kalau nggak 7 kan, jaraknya perkiraan 5 bulan kan. Nah, jadi sebelum lahiran itu, ya jadi nanti mohon bisa dikonfirmasi ya. Setelah selesai perkuliahan, pasti kan nggak mungkin kan di semester depan pasti apa punya prediksi untuk bisa lahirnya di bulan apa kan. Nah, itu kan. Jadi di jauh-jauh hari sudah konfirmasi duluan ke prodi. Jadi kita prodi udah bisa tahu gitu jangan sampai nanti eh, cutinya tanpa kabar ya. Baru nanti alasan Pak kemarin saya karena nggak masuk karena melahirkan atau sebagainya. Seperti itu. Yang penting komunikasi dari awal gitu. Ya sebenarnya memang kalau cuti itu memang tidak diperbolehkan untuk mahasiswa baru ya sampai eh, semester 3 ya, semester 2 ya, semester 3 baru naik ke semester 3 baru bisa mengajukan cuti gitu ya. Tapi kalau ada hal yang memang di luar ya, di luar apa kaidah yang seperti itu ya, lagi hamil kan ya. Nah ini coba bisa dikomunikasikan dulu juga nanti biar prodi juga bisa membantu, bisa menyampaikan ke eh, apa ke pimpinan juga yang atau ke tingkat direktorat ya
Jadi dari prodi pun ya kalau memang masih di bawah peraturan ya itu tidak bisa mengambil keputusan juga ya gitu. Jadi lebih baik komunikasikan dari jauh dari ya biar nanti prodi bisa mengajukan gitu. Bagaimana? Baik ya. Kasih Bu, Luko. Makasih Pak. Hmm. Baik, terima kasih Pak Asep atas penjelasannya. Mohon maaf tadi ada interupsi. Eh, Mungkin melanjutkan pertanyaan yang sering sekali diulang-ulang ya. Eh, Pak, untuk rek CS kerja shift dia kan kerja shift, jadi hari liburnya nggak menentu. Misalkan saya liburnya hari Jumat, terus untuk absen jalan berarti mengikuti jadwal luring atau tidak gitu loh. Soalnya saya masih agak bingung soal absen jalan. Mohon izin Oke, Pak Aldi. ya. Tadi saya misalkan kasusnya gimana Pak Bib? Saya sekarang hari Sabtu gitu Kerja, misalkan. Ya ya kerja. Terus Sabtu. Terus liburnya hari Jumat. Untuk absen liburnya. jalannya berarti ngikutin jadwal luring ya Pak. Soalnya masih Nah, saya agak bingung soal kalau absen jalan. oke, kalau luring itu kan biasanya dibukanya selama 1 minggu ya. Jadi diharapkan kalau luring ya dikerjakan langsung di Mentari, tidak bisa dibilang tidak ada absen jalannya gitu. Jadi absen jalan itu hanya untuk perkuliahan yang tatap muka di kelas. Jadi kalau misalkan saya nggak bisa hadir nih hari Sabtu, misalkan saya ke kelas Sabtu nih. Terus ini yang kelas online gimana? Yang kelas online itu dibuka selama 1 minggu dari Senin sampai Sabtu, khusus yang kelas CS dan CK. Untuk yang reguler A dibuka dari Senin sampai Jumat dibukanya ya. Jadi tolong dicatat itu. Nah, kemudian gimana kalau misalkan yang tatap mukanya? Nah, tadi yang disampaikan sama Bapak Kaprodi, kita bisa melakukan absen jalan di kelas manapun. Jadi untuk Siskom, alhamdulillah kita diberikan ke apa namanya ke tidak terlalu ketat lah ya gitu. Jadi kita bisa dari yang reguler A misalkan saya nggak bisa hadir nih, tapi saya kosongnya hari Sabtu, boleh silahkan masuk ke hari Sabtu. Kemudian sebaliknya saya hari Sabtu nggak bisa nih, saya ada kosongnya hari Selasa, boleh masuk ke hari Selasa asal ada jadwal mata kuliah yang kita tidak hadir itu di hari tersebut gitu. Jadi misalkan saya bolos nih mata kuliah algoritma pemrograman misalkan, di hari Sabtu saya nggak bisa masuk. Nah kemudian gimana nih biar absennya tetap ada ya kita cari jadwal dosen lain yang ada sesuaikan dengan hari kita yang kosong gitu. Misalkan saya kosongnya hari Selasa, cari dosen yang mengajar algoritma yang ada jadwalnya di hari Selasa gitu. Gitu ya. Paham nggak? Jadi kalau yang online silakan kerjakan di Mentari karena itu dibuka selama 1 minggu, bukan 1 hari dibukanya. Jadi dibukanya itu selama 1 minggu. Saya bisa mengerjakannya hari Senin, bisa mengerjakannya hari Selasa. Saya lagi senggangnya hari Rabu. Jadi boleh dikerjakan hari apapun selama itu masih dalam batasnya. Jadi kalau kita ngerjainnya di hari Minggu udah nggak bisa gitu. Mungkin itu. Cukup jelas sekali ya Pak Aldi ya. Sudah mengcover semua pertanyaan yang berkaitan sama absen jalan ini. Pertanyaan selanjutnya mungkin saya akan bacakan mungkin 5 atau 6 pertanyaan lagi. Jadi sebagai batas ya, Aldi atau enggak Pak Asep. Eh, Assalamualaikum, nama saya Ilheu Febia. Izin bertanya Bapak Ibu, untuk minggu ini di reguler CS, apakah dilakukan secara online dan jadwal perkuliahannya yang saya belum ada di My Unpam, bagaimana cara ngeceknya Pak? Bukannya ini yang A doang ya? Saya lupa ini. Untuk My Unpam itu harus dicek secara berkala ya. Terkadang ada kendala dari internet atau enggak memang jadwalnya belum keluar. Kira-kira bagaimana Bapak Kaprodi ini untuk yang di My Unpam ini eh, harusnya jadwalnya sudah keluar semua ya Pak Kaprodi? Oke. Untuk jadwal perkuliahan, ya.
harusnya itu sudah final semua ya, sudah keluar ya. Jadi kalau misal pun memang itu belum keluar, nah biasanya itu baru melakukan registrasi di akhir-akhir ya. Jadi baiknya itu ke staf prodi terlebih dahulu ya, staf prodi untuk dicek apakah ini memang belum ada jadwalnya, apakah memang ini mahasiswanya yang memang belum tahu terkait dengan fitur-fitur yang ada di MyUnpam gitu ya. Jadi silakan cek ya semuanya, kalau memang itu jadwalnya belum ada, silakan ya. Nanti di hari Senin, jangan Minggu ya, jangan hari Minggu ya, karena kita kampus itu cuma aktifnya dari Senin sampai Sabtu. Sabtu pun jangan malam-malam gitu, karena batas jamnya itu hanya jam 3 sore gitu. Ya, jadi silakan Senin ya, Senin pagi bisa datang ke staf prodi ya, sebutkan NIM-nya ya, nanti minta apa kendalanya seperti itu ya. Dan untuk jadwal perkuliahan juga ya, sebenarnya kalau ingin absen jalan, yaitu yang sesuai regulasi alternatif yang sudah dijelaskan ini, nah itu ada di MyUnpam-nya masing-masing. Jadi melalui presensi ya, lewat MyUnpam nanti akan muncul jadwal yang dari reguler A ke reguler B, reguler B-nya, nama dosen dan sebagainya. Nah, itu nanti ada. Tapi nah, untuk meminimalisir ya kesalahan-kesalahan ataupun informasi yang belum jelas ya, dari prodi ya itu biasanya akan share terkait full jadwal dari jadwal dari semester 1, mau itu di kelas 01 atau lainnya ya, reguler B, reguler C itu akan di-share fullnya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa jika ingin absen berjalan ya di reguler A ke reguler C atau reguler C ke reguler A dan reguler B, itu bisa langsung melihat jadwal fullnya seperti itu ya. Terima kasih kepada Bapak Kaprodi yang sudah menjelaskan secara pasti ya mengenai tentang jadwal yang ada di MyUnpam. Selanjutnya, ini mungkin pertanyaannya untuk Bapak Aidi Aulia Rahman. Ini pertanyaannya sangat fundamental sekali, Pak. Mungkin kayaknya tadi tidak memperhatikan atau butuh klarifikasi lebih lanjut. Assalamualaikum Pak, saya Raihana. Izin bertanya, apakah hari Senin Rek CS itu hadir ke kampus juga atau tidak? Gitu. Sepertinya masih belum jelas mengenai pembagian waktu serta jadwal dari reguler A, B, dan CS. Silakan Bapak Aldi. Baik, Pak Afif, terima kasih pertanyaannya. Nah, tadi untuk reguler CK dan CS, untuk CK ya berarti kalau ada jadwal tatap muka di hari Kamis, silahkan datangnya di hari Kamis, tidak perlu datang di hari Senin. Dan yang kelas Sabtu, jika ada jam K1 gitu ya, mata kuliah yang datangnya di periode pertama atau K1, silahkan, berarti dia itu kan harus tatap muka. Nah, silahkan datang di hari Sabtu. Karena kelasnya di hari Sabtu. Untuk yang CS tidak perlu datang ke kampus hari Senin, kecuali ada keperluan dengan dosen-dosen gitu. Misalkan saya ada mau apa namanya, mau ada diskusi atau terkait apa, boleh silakan ke dosen ke kampus. Tapi kalau misalkan perkuliahannya sesuai jadwal yang keluar di MyUnpam, jadi nanti bisa dicek kembali MyUnpamnya. Kalau misalkan sekarang lagi down, di refresh saja, terus nanti juga keluar jadwalnya, nanti dilihat saja di situ jadwalnya. Kalau misalkan jadwalnya hari Sabtu, ya ke kampusnya hari Sabtu, nggak usah ke kampus setiap hari gitu. Sangat jelas sekali ya Pak Aldi ya. Semoga para mahasiswa memahami bagaimana untuk masalah pembagian jadwal ini. Ini bisa dicek kembali ya MyUnpamnya ya, jadwalnya datang hari apa, jam berapa, itu dicek kembali, terus dicek MyUnpamnya. Selanjutnya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nama saya Aryadi. Izin bertanya, apakah boleh ketika kuliah memakai penutup kepala
topi ataupun peci? Terima kasih. Oke. Mungkin ini pertanyaannya ke Bapak Rikil Amri. Mungkin bisa dibantu untuk menjawab Pak Rikil Amri, atau enggak dari bidang kemahasiswaan Pak Fauzi, mohon dibantu untuk menjawab pertanyaan mahasiswa kita ini. Sumeh jawabnya gitu. Oke, Pak Apip ya. Nah, oke, saya bantu jawab juga ya. Nah, apakah saat perkuliahan boleh menggunakan tutup kepala, ya, peci atau topi, atau topi ya, ya apa kopiah dan sebagainya, ya, oke. Selagi itu memiliki norma positif, ya biasanya kan kalau menggunakan peci atau kopiah, ya, terus atau di apa di agama yang lain pun ya silakan aja ya, tapi ya kalau menggunakan topi ya kan ini berbeda ya. Kalau topi biasanya untuk gaya-gayaan ya, nah itu kita tidak perbolehkan ya. Topi yang memang untuk gaya-gayaan itu tidak kita perbolehkan, tapi selagi itu normanya yang positif ya, ya kalau di Islam kan ada kopiah atau peci ya, itu silahkan ya. Tapi kalau misalkan di agama lain, misalkan ada yang menggunakan emang itu ciri khasnya agamanya masing-masing, ya silahkan aja gitu. Tapi kalau menggunakan topi biasanya kan itu hanya untuk gaya-gayaan, kita tidak diperkenankan gitu ya. Jelas ya? Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Terima kasih ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan, nama saya Tubagus Salih Rahman Hidayat dengan NIM 2510919357 Prodi Sistem Komputer Reguler A. Izin bertanya mengenai matkul, apakah seiring berjalannya waktu matkul akan berganti setiap seminggu atau 1 bulan sekali, mulai dari waktu matkulnya sendiri, bahkan dari dosen-dosennya sendiri, Pak? Untuk mata kuliah apakah akan berganti-ganti di setiap minggu, setiap bulan, atau setiap waktu? Ya, oke. Kalau untuk mata kuliah tidak berubah, karena kalau di minggu ini biasanya masih dalam tahap proses penjadwalan. Jadi kalau udah nanti di hari Minggu ya, jadi harusnya sekarang udah final semua. Jadi jadwal-jadwal yang kalian sudah terima atau bisa dilihat My Unpam itu tidak akan berubah sampai akhir semester, kecuali kalian nanti naik ke semester berikutnya, semester 2, baru jadwalnya pasti akan berubah kembali. Ya, memungkinkan juga kelasnya berubah lagi enggak? Memungkinkan juga. Karena biasanya awal-awal semester itu mahasiswa banyak yang tumbang. Ya, tumbang itu artinya apa? Ya, telan waktu lah gitu. Ya, tidak ada kabar dan sebagainya. Ya, ataupun tadi yang sudah dijelaskan IPK-nya apakah di bawah 1,5 ya, nah itu akan hilang juga, akan di otomatis akhirnya mahasiswa akan lebih sedikit, jadinya penyesuaian kelas pun itu menyesuaikan dengan rasio dari mahasiswa tersebut, seperti itu ya. Baik, Pak. Terima kasih atas info lebih lanjut ya, Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya serta jawaban dari Bapak Kaprodi. 2 pertanyaan terakhir. Sebentar saya cek terlebih dahulu. Baik, ini pertanyaan yang sangat fundamental sekali dari jurusan kita. Pak, untuk semester 1 apakah butuh laptop? Silakan dijawab. Mohon jawab jawabannya Pak Asep atau Andi. Oke, untuk semester 1 apakah
boleh tidak punya laptop atau tidak menggunakan laptop ya. Oke. Yang jelas ya laptop itu merupakan pisaunya mahasiswa ya. Jadi kalau misalkan mahasiswa tidak punya alat untuk apa misalkan kalau kita diibaratkan memasak ya, nah ini kalau tidak punya pisaunya, nah ini repot juga gitu ya. Jadi semuanya biasanya nanti tugas-tugas ya biasanya nanti ada kalau ada tugas ya, terus juga untuk e-learning pun ya biasanya kalau di e-learning kan kalau di handphone itu kan agak kurang maksimal gitu kan ya, itu bisa menggunakan laptop gitu. Terus juga misalkan kita coding ya kan. Nah, kita di semester 1 itu ada coding juga. Ya, ada coding, ya namanya algoritma pemrograman 1, ya. Nah, kalau kita tidak menggunakan laptop nanti agak kerepotan gitu. Diusahakan ya kalau kita memilihnya ilmu komputer ya ya pasti harus punya laptop atau komputer gitu. Ya, jangan sampai kita mahasiswa ilmu komputer tidak punya komputer ya kan. Itu ya, walaupun memang kita juga ada lab komputernya, tapi namanya kita kuliah ya, belajar ya kalau di tempat belajar itu ya sifatnya biasanya belum benar apa hanya sifatnya kita diperkenalkan sifat teoritis. Nah, itu kita bisa mengulang kembali gitu di rumah dengan menggunakan laptop kita, ya itu bisa kita lebih dalami karena kalau di kampus itu waktunya terbatas gitu karena kalau kita setiap pertemuan tatap muka ya perkuliahan sekali mengajar itu hanya 100 menit ya apalagi mahasiswanya kan banyak gitu kan ya mahasiswanya 30 ada 35 mahasiswa rata-rata ya kalau misalkan satu-satu ya itu nggak akan cukup 100 menit gitu jadi ya diusahakan juga ya wajib harus mempunyai atau memiliki laptop gitu ya. Terima kasih pada Pak Naprodi yang sudah menjelaskan ya, sehingga cukup dipahami mengenai adanya laptop. Ada tambahan lain dari Bapak Aldi? Oke, jadi gini ya, kalau misalkan ibaratnya tadi ya, kalau kata Kaprodi, Bapak Kaprodi kan kita laptop itu sebagai pisaunya lah. Ibaratnya kalau kita masuk ke sekolah kesenian, tapi gitar pun kita nggak punya, ya gimana kita mau latihan belajar gitar di rumah gitu ibaratnya. Nah, sekarang kan ini kita masuknya ke program komputer. Nah, kita ada misalkan lab komputer di kampus. Cuman ya itu kan kita menggunakan lab tersebut kan hanya dalam waktu-waktu tertentu. Sekarang kita mau latihan di rumah nggak ada komputernya ya kesulitan. Jadi ibaratnya tidak punya komputer ya tidak apa-apa. Misalkan tidak punya laptop ya tidak apa-apa. Cuman itu mungkin bisa dibilang akan menjadi penghambat kita melakukan perkuliahannya gitu. Kita akan kalah saing bisa dibilang seperti itu dengan orang-orang yang sudah memiliki laptop atau komputernya gitu ibaratnya. Jadi apakah bermasalah tidak punya laptop? Ya tidak masalah. Cuman mungkin itu akan menjadi penghambat bagi kita sendiri gitu. Ibaratnya ya mungkin saya dulu waktu sekolah juga ibaratnya waktu zaman-zaman sekolah belum punya laptop gitu ibaratnya. Terus kemudian ada disuruh tugas bikin makalah ya saya datang ke warnet gitu kan ibaratnya untuk bikin makalahnya. Nah, itu mungkin salah satu contohnya nanti mungkin akan jadi penghambat kalau misalkan di mahasiswa khususnya Fakultas Ilmu Komputer tidak punya eh, PC atau laptop gitu mungkin ya. Mungkin itu dari saya tambahannya Pak Habib. Ya, terima kasih Bapak Aldi juga. Pertanyaan terakhir, silakan yang sedang resen. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya mau nanya Pak. Untuk satu kelas itu ada berapa orang Pak? Terkait dengan kelas nanti bisa dilihat di hari Senin. Kamu kelasnya reguler apa? Silakan datang di hari Senin. Pak, sholat asar Pak. Udah asar Pak, sholat Pak. Oke, terima kasih notifikasinya. Baik, sekian pemaparan materi serta tanya jawab. Saya rasa cukup menjelaskan.
Semoga dapat dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa. Ingat, Anda semua sudah mahasiswa dan perhatikan aturan, etika, dan tata krama yang akan Anda hadapi, serta jadikan ini semua momentum titik balik kehidupan Anda. Anda sendirilah yang akan menentukan jalan kehidupan Anda setelah ini. Sekian, Oke, terima kasih. Habib, kedengaran suara saya? Ya Pak Asep. Ya, oke. Tadi alhamdulillah ya ada mahasiswa yang mengingatkan jam sudah asar ya. Oke. Nah, ini mahasiswa bagus tapi perilakunya kurang bagus. Karena apa? Tidak menggunakan baju. Apalagi di forum yang seperti ini. Ya, tadi ya. Kalau saya nggak salah ngelihat ya. Gitu. Nah, Iya Pak, ini benar Pak. Betul Pak, betul Pak, betul Pak. diharapkan yang seperti itu tidak diulangi kembali. Kalau nanti ada lagi pasti akan ada panggilan. Gitu. Jadi mohon untuk mahasiswa ya bersikap etika dan baik ya. Tapi jangan seperti itu. Ini kita udah kelas mahasiswa ya. Apalagi kalau misalkan ini hanya tingkat prodi. Kalau misalkan dari tingkat direktorat sampai rektorat melihat yang seperti ini, nah ya, ini efeknya ya wassalam lah, pasti keluarkan ya, gitu ya. Jadi kita harus bisa berpikir ke depannya ya, jangan yang seperti tadi gitu. Nah ini agak kurang baik ya. Apalagi kan kita kota Serang ya terkenal dengan kota santri lah ya. Jangan sampai bikin yang tidak baik gitu untuk kotanya sendiri. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya untuk Baik, Pak. mahasiswa. Oke, silakan Pak Ya, Habib. baik, terima kasih Bapak Asep. Baik, udah berakhir ya tentang sosialisasi persiapan perkuliahan mahasiswa program studi sistem komputer Universitas Pamulang, kampus Kota Serang pada tahun ajaran 2025-2026 untuk semester ganjil. Saya Muhammad Ahmad Rizky Andika selaku host serta MC pada acara sosialisasi ini undur diri. Kepada para mahasiswa jangan lupa untuk mengisi absen. Link absen sudah taruh di kolom komentar di kolom chat ya oleh Bapak Irfan. Silakan diisi. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pakai baju lu tuh, pakai baju lu. Waalaikumsalam. Baju lu. Minus, saya kerangin. Pakai baju mas, pakai baju mas. 15 itu. Kerangin lah saya, Bukan kerangin. dikasih ASI aja dikasih kayak Abidin. Kita sholat gak pakai baju, Cok. Catat namanya Abidin. Mas izin goblok banget. Ntar dulu.